Gala yang nomor 6, ra'yuhu al-ghanam wa safratuhu al-ula ila Syam. Beliau memelihara atau mengangon kambing, ra'yuhu memeliharanya beliau itu atau mengangon kambing, wasafratuhu dan safarnya beliau, perjalanan beliau al-ula yang pertama ila Syam, ke negeri Syam. Karena kita tahu yang namanya orang-orang Quraisy itu punya rihlatas syita'i was saif. Rihlah perjalanan syita ketika musim dingin dan saif ketika musim panas. Perjalanan ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Jadi mereka karena memang kota Mekah itu bukan kota yang ada makanannya, nggak ada apa-apa. Bagaimana mereka bisa menghidupi kota Mekah dengan perdagangan? Yaitu mereka pergi ke negeri Syam, membuat sesuatu misalnya dan mendagangkan sesuatu dari sana. Dan kalau datang, kadang-kadang juga mereka pergi ke Yaman untuk berdagang di sana. Ya, jadi kalau ada produksi atau apapun barang dari sana, mereka hidup dengan itu, dengan perdagangan tersebut. Maka di sini akan diceritakan tentang perjalanan tersebut ila Syam. Dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika waktu kecil. Dengar ada kitabnya. Kana sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, ketika beliau masih kecil, yar'al ghanam, pernah mengangon kambing. Li ahli Makkah, untuk orang-orang kota Mekah. Maksudnya dengan ujrah ya, bi ujratin, dengan bayaran. Bekerja berarti maksudnya. Ya'ishu minha, yang mana dengannya dia hidup. Maksudnya bisa makan dengannya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, saya dulu tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah kecuali mereka pernah mengangon kambing. Rasulullah mengatakan tidak ada nabi kecuali mereka pernah mengangon kambing. Ya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Engkau juga pernah ya Rasulullah? Iya, dulu waktu anak kecil pernah juga. Saya mengangon kambing dengan dibayar, dibayar beberapa untuk biaya makan saya, hidup saya. Ya, Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Sebagian para ulama mengatakan hikmah daripada para nabi-nabi mereka mengangon kambing itu melatih dan mengasah kesabaran mereka. Karena biasa orang yang mengangon kambing itu bukan kayak kita ya. Kambing di kandang kasih makan gitu doang. Itu sih apaan? Itu zaman modern itu. Kalau dulu sampai sekarang di Hadramut gitu. Jalan ratusan kambing jalan ya. Ntar kalau pergi ke sana ditimpukin dari sana. Pakai batu. Sampai sekarang kita lihat tuh di Hadramut ada. Bahkan yang mengangonnya perempuan. Jangan salah, ente perempuan pakai cadar. Pakai cadar, perempuan. Gak tahu ente mukanya yang mana, untuk yang mana. Pakai tutupan aja tuh biar nggak kena panas. Jalan, pelihara kambing. 100 kambing di depannya jalan. Ya. Diternak dan digembalakan. Itu begitu. Rasulullah pun pernah begitu di masa muda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk meringankan dan membantu pamannya beliau, karena beliau tidak mau jadi orang yang hanya menyandar kepada pamannya saja. Tapi beliau ketika beliau punya kesempatan bisa, maka Rasulullah bekerja. Taib, walamma balagat tasi'ata min umrihi, ketika beliau sampai pada usia at-tasi'ah, 9 tahun. Di ta'liq apa disebutkan? Di ta'liq itu berarti yang di bawah tuh tanda apa namanya? Apa namanya tuh kalau ada tulisan begitu? Catatan kaki. Catatan kaki disebutkan apa? Waqila, dan ada yang mengatakan ats-tsalitsa asyar. Usianya 13 tahun. Yang masyhur 13 tahun. Tapi nggak apa-apa, mau riwayat pertama 9 tahun. Dia mengatakan 9, ada yang mengatakan 13 tahun. Usia beliau pergi safara ila Syam. Beliau safar
bepergian ke negeri Syam. Ma'ammihi, bersama dengan pamannya beliau, Abi Thalib. Bitijaratin, untuk berdagang di sana. Usia beliau masih kecil. Tapi karena saking sayangnya Abu Thalib, ketika beliau sedang akan mau pergi, Rasulullah ingin pergi ikut. Kata, Ami, mau kemana engkau mau pergi? Saya akan pergi berdagang. Saya mau ikut. Saya mau ikut, kata Rasulullah. Kata beliau, engkau masih kecil. Akhirnya gak tega meninggalkan Rasulullah, diajak. Tapi di tengah jalan balik lagi akhirnya. Nah, kenapa? Karena datang teguran dari ini nanti si siapa, rahib Busra namanya. Bahira. Walamma garuba, ketika mereka dekat min Busra, dari kota Busra, dari Syam, itu namanya kota Busra. Ketika mereka sudah mendekati kota Busra, ra'ahur rahib, dilihat beliau, Nabi ra'ahu, dilihat beliau, Rasulullah SAW, ar-rahib, dilihat oleh seorang pendeta, seorang rahib. Bahira, namanya Bahira. Fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya. Maka dia memberikan kabar kepada pamannya. Fa akhbara, dia berikan kabar, ammahu, pamannya, bi annahu, bahwa beliau ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayakun, akan menjadi akhiral anbiya. Ini adalah akhir nabi. Wa talaba minhu, dan minta darinya, dia ini meminta dari Abu Thalib, an yarji'a bihi, untuk kembali dengan Nabi Muhammad SAW, khaufan alaih, takut terhadap Rasulullah SAW, min aduwin yataraggabuhu, dari musuh yang sedang mengincarnya. Dan ini, kejadian ini ketika mereka ini berjalan. Tentunya perjalanan mereka bukan paman Rasulullah dengan Rasulullah saja udah berduaan perjalanan ke Syam, bukan. Rombongan ya. Qafilah. Rombongan pedagang dari kota Mekah, mereka berombong. Ketika mereka sampai kepada wilayahnya si rahib ini, Bahira melihat salah satunya adalah awan ada yang mengikuti mereka. Ini awan meneduhi rombongan ini. Pasti ada sesuatu. Pasti ada orang spesial di antara mereka. Kata Bahira, stop. Katakan kepada mereka, kepada muridnya atau anaknya, panggil nih semua rombongan yang sedang dalam perjalanan menuju Busra itu tadi. Panggil mereka semua. Ada apa? Panggil makan. Saya manggil makan mereka. Semuanya suruh datang. Panggil semuanya. Datang, masuk. Mau masuk, fadhal. Silahkan masuk, semuanya masuk. Semua datang, sudah masuk? Semua sudah masuk. Kata dia, nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang tersisa. Kecuali satu, ada anak kecil. Kita nggak ajak, karena ini kan perkumpulan orang dewasa. Jadi kita nggak ajak dah. Siapa? Jangan disisakan, biar dia masuk. Mana itu anaknya? Masuk. Rasulullah SAW ikut masuk ke rumah. Dilihat tanda-tandanya. Anak sini. Dilihat, ditanya tanda-tandanya, ditanya begini, ditanya begitu. Ditanya, siapa ayahnya anak ini? Siapa ayahnya anak ini? Abu Thalib mengatakan, saya. Kata Abu Thalib, gak mungkin. Anak ini yang saya tahu atau dalam perkiraan saya, ayahnya sudah meninggal. Benar atau tidak? Engkau ayahnya, ayah kandungnya? Bukan, saya adalah pamannya. Oh, kata dia, udah benar, ini berarti anaknya. Dan dilihat tanda-tanda kenabian dari Rasulullah SAW, kata dia, ini anak bakal jadi nabi akhir zaman. Dan ini sudah ditunggu oleh orang-orang. Dan ini yang sudah diramalkan oleh Yahud, dari orang golongan Yahudi, yang mereka lihat dari kitab-kitab mereka tanda kenabiannya. Abu Thalib, engkau pamannya, kalau engkau sayang kepada anak ini, kembalikan. Kembali. Jangan masuk ke negeri Syam, karena mereka banyak orang-orang yang mengerti tentang tanda-tanda kenabian. Kalau mereka tahu
bahwa anak ini calon nabi dan mereka tahu bahwa ini bukan tergolong dari golongan mereka, mereka akan berusaha membunuhnya. Ya, bahaya, pulangkan saja. Akhirnya karena ditakut-takuti seperti itu, Abu Thalib, udah deh pulang aja, cari aman. Daripada kena apa-apa, ponakan saya kesayangan ini, udah pulang. Akhirnya pulang. Ya, tanda kenabian sudah diketahui oleh mereka, ahlul kitab, tanda-tandanya. Ya, itu. Bahkan mereka ketika diundang makan, mereka bingung. Tumben-tumbenan kita diundang makan. Biasanya kita lewat sini berkali-kali, udah tahu nih di sini ada Bahira, mereka tahu. Nggak pernah diundang makan. Sekali ini aja kita diundang makan, tumben-tumbenan. Ternyata ada sesuatu yang dia maksud. Karena dia melihat tanda bahwa ini mungkin ada nabi di antara mereka. Dan mereka sudah meramalkan kedekatan datangnya Rasulullah SAW. Sudah waktunya datang. Ya. Lalu yang keempat, yang terakhir, wagadistadalla, dan dia itu waqad, dan telah Bahira, rahib tersebut, istadalla, dia mengambil dalil, mengambil bukti ala nubuwatihi, terhadap kenabiannya Nabi Muhammad SAW, bi'alamatihi, dengan alamat-alamatnya, tanda-tandanya, allati, yang fi kutubi ahlil kitab, yang ada pada kitab-kitabnya ahlul kitab. Mereka tuh kitabnya ada. Dalam Al-Quran sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu sifatnya Rasulullah bagaikan mereka tahu anak-anak mereka. Bayangkan, orang kalau tahu anaknya gimana? Tahu anaknya begini, bentuknya begini, nakalnya begini, sifatnya begini, ya kan? Orang kenal anaknya, kata Allah, mereka tahu sifat-sifatnya Rasulullah bagaikan mereka mengenali anaknya sendiri. Jelas ada, tapi diingkari oleh mereka. Subhanallah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hak kelihatan depan mata mereka, mereka ingkari. Enggak, bukan. Sampai Rasulullah mengatakan, bukankah kalian tahu bahwa saya ini yang ada di kitab-kitab kalian? Katanya, bukan. Itu orang lain lagi, katanya. Saya itu yang ada di kitab kalian. Tanda-tandanya sudah jelas. Kalian tahu itu? Enggak bisa. Mereka mungkin. Bahkan mereka pernah, ketika Abdullah bin Salam, salah satu pembesar dari kaum Yahud, termasuk alim mereka, orang yang pintar dalam ahli kitab, memeluk agama Islam. Tetapi belum diketahui oleh orang-orang Yahudi yang lainnya. Katanya Rasulullah, apakah engkau bisa mengajak mereka, kaum Yahudi, biar memeluk agama Islam? Katanya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang mengingkari yang benar. Kalau mereka tahu yang hak pun, mereka tidak akan percaya. Saya akan tunjukkan kepadamu ya Rasulullah. Coba engkau uji mereka. Saya akan ngumpet di suatu tempat, duduk di situ, lalu engkau panggil salah satu dari mereka, engkau diskusi dengan mereka, ajak mereka kepada Islam. Ya sudah, panggil. Tanya, Rasulullah bertanya, bagaimana setelah mereka diajak? Enggak, mereka menolak, bukan, engkau bukan nabi, bukan apa, bukan yang ditulis di Taurat, bukan. Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Oh, Abdullah bin Salam adalah orang alim di antara kita, orang yang termasuk orang yang dipandang di antara kita, ucapannya didengar. Kata beliau SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam memeluk agama Islam dan percaya bahwa aku itu nabi? Kata mereka, gak mungkin Abdullah bin Salam akan memeluk dan percaya engkau sebagai nabi. Oh, seperti itu. Ya, Abdullah, sini, nih, coba nanti ngomong sama teman-teman ente ini. Ya, dia keluar, ya, wahai orang Yahud, wahai kaum Yahud, ini nabi, kata dia. Ini yang ada di Taurat, ini yang ada tanda-tandanya sudah jelas. Ayolah meluk agama Islam, ikuti beliau. Kata mereka apa? Langsung ketika itu. Enggak, Abdullah bin Salam ini orang yang memang pelin-pelan dia. Orang yang nggak bisa dipercaya. Omongannya selalu berubah. Kata Abdullah, ya Rasulullah, saya sudah katakan ya Rasulullah, mereka begitu. Mereka bisa merubah suatu ucapan dengan begitu saja. Yang penting bukan maslahat mereka, mereka bisa rubah. Makanya sedikit dari golongan mereka, walaupun ada dari golongan mereka yang memeluk agama Islam. Hakata. Wallahu ta'ala a'lam.